perjalanan. Dan ada satu lagi, yaitu apa? Ada namanya itu ini ya, arsip, catatan perjalanan, dan lembaran negara. Nah, untuk kontemporer berarti yang terkini. Kira-kira pendapat kalian bagaimana? Silakan untuk nomor 16. Monggo. Afifah, Mayrida, Hanan, dan yang lainnya. Silakan. Sumber lisan. Oke. Apa? Yang D, Pak. Sumber lisan. Mungkin teman-teman kalau kita berbicara kontemporer adalah sebuah sejarah yang terjadi terkini. Otomatis karena dia terkini ada pelaku sejarahnya. Makanya cara yang tepat menggunakan sumber lisan. Mantap ya. Oke, nah ini nih teman-teman ya. Jadi berdasarkan bentuknya bahwa sumber sejarah itu dibagi ke dalam 4 bagian. Ada sumber lisan, yaitu keterangan yang diperoleh dari pelaku atau saksi dari suatu peristiwa atau fenomena sejarah. Dalam sejarah kontemporer, banyak pelaku dan saksi sejarah yang masih hidup. Betul alasannya ya. Yang kedua ada sumber tertulis disebut dengan sumber dokumenter. Artinya keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Contohnya prasasti, kronik, babad, piagam, dan laporan. Lalu ada sumber rekaman, yaitu sumber berupa kaset video dan rekaman kaset audio. Mungkin kalau dalam bahasa kita rekaman ini lebih cenderung pada pidato ya teman-teman ya. Pidato Soekarno mengenai berdikari, mengenai yang namanya di bawah bendera revolusi dan lain-lain. Itu ya. Kemudian ada sumber benda yang disebut dengan sumber korporal. Adalah benda-benda peninggalan pada masa lampau. Seperti bangunan, gerabah, perhiasan, kapak, patung, gereja, masjid, candi, dan sebagainya. Baik, jawaban Mayrida dan Hanan benar ya. Nomor 16 jawabannya D. Nomor 17 silakan dilihat. Pegunungan Seribu atau Gunung Sewu merupakan tempat ditemukan peralatan terbuat dari batu pada masa Paleolitikum dan Neolitikum yang sangat kaya. Pegunungan ini terdapat di... Nah, silakan. Pendapat kalian bagaimana? Yo, silakan. Afifah, Mayrida, Niken, Rifda, Hanan, silakan. Pendapat kalian bagaimana? Gunung Sewu ya. Nah, dari situ aja clue-nya udah kelihatan tuh. Ayo, ya, silakan. Untuk Gunung Sewu, nah, Delta bukan, Pak? apa tuh? Pesisir utara Jawa Tengah. Betul, Rifdah, jawabanmu itu. Baik. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Niken? Niken C. Baik. Yang lain bagaimana? Ada lagi? Sebelum Bapak bahas ya. Oke. Saya Baik. Ini jawabannya ya. Nah, oke. Jadi nomor 17 jawabannya adalah C ya. Jadi Pegunungan Sewu adalah deretan pegunungan yang terbentang memanjang di sepanjang pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul, daerah Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri, sampai Kabupaten Tulung Agung di Pulau Jawa. Jadi jawabannya C ya, teman-teman ya. Oke, baik. Lanjut, nomor 18. Selain sumber Cina, informasi tentang Kerajaan Singosari terdapat pada naskah apa? Silakan teman-teman. Yang A. A, Pak. Negara Kertagama. Baik. Yang lain bagaimana? Ya. Baik. Untuk yang nomor 18, untuk Singosari kan memang kita akuin ya ada Pararaton dan yang lainnya ya. Jawabannya adalah B ya, teman-teman ya. Kenapa B? Nah, lihat untuk keterangan Bapak ya. Nah, ini nih. Sumber sejarah Kerajaan Singosari yang pertama adalah Kitab Kuno Pararaton. Ya, teman-teman ya. Dalam Kitab Pararaton tidak hanya dijelaskan raja yang memerintah pada masa
mulai Ken Arok sampai Kertanegara itu dijelaskan juga. Tapi dalam kitab Pararaton juga dijelaskan mengenai raja-raja yang memerintah di kerajaan Majapahit, teman-teman, dari mulai Raden Wijaya sampai Perang Paregreg gitu. Nah, kemudian pada masa Singosari juga ada sebuah prasasti namanya Prasasti Padang Roco, ya. Prasasti ini memberikan gambaran hubungan Singosari dengan kerajaan lain. Lalu ada peninggalan candi, yaitu Candi Jago dan catatan bangsa Cina, ya. Nah, kemudian kalau untuk negara Kirtagama mengenai wilayah kekuasaan Majapahit, teman-teman. Pararaton mengenai Singosari dan Majapahit. Lalu terdapat istilah Sutasoma dalam Sutasoma terdapat istilah Pancasila. Nah, Pancasila ini muncul sebagai Pancasila Karma yang isinya 5 ralangan atau moh 5, ya. Dilarang kekerasan, mencuri, berjiwa dengki, berbohong, dan miras. Ya, lalu Wilwatikta. Wilwatikta itu nama lain dari kerajaan Majapahit. Ya, oke. Nomor 19 silakan teman-teman. Nomor 19, ideologi Ratu Adil dalam gerakan sosial yang dipimpin ulama pada masa kolonial mendukung gagasan, yaitu, silakan teman-teman. Ini soal hots juga nih. Ya, silakan. Yo, ini materi mengenai ideologi Ratu Adil ada di bukunya Sartono Kartodirjo tentang ideologi Ratu Adil. Jadi orang yang dipercaya sebagai ibaratkan yang bisa membawa bangsa Indonesia ke arah kejayaan. Nah, itu intinya ya. Silakan. Apa-apa pendapat kalian ya. Ingat, sebentar lagi kalian mau jadi mahasiswa PTN harus berani mengeluarkan pendapat. Monggo. Apa? Bukan. Bukan, Pak. Pak. Yang Oke. Jawabannya C, ya. Nggak apa-apa. C ya. Kenapa jawabannya C? Karena pada waktu itu rakyat sangat mendambakan munculnya harapan akan datang pemimpin masa depan, ya. Jadi ingat yang disebut dengan Ratu Adil itu orang yang pemimpin masa depan, teman-teman, yang dikenal dengan Heru Cokro. Kalau di Jawa namanya Heru Cokro, gitu. Baik, sampai sini dari nomor 16 sampai nomor 19 dari penjelasan Bapak masih bingung nggak? Enggak, Pak. Aman ya, oke baik. Lanjut, nomor berikutnya nih, silakan untuk yang nomor 20. Mangga, pendapat kalian apa? Ini materi kuadran 2 ya, yaitu sering dan sulit. Nah, ini nih ya, silakan. Emang agak repot nih soalnya. Ya, silakan teman-teman. Untuk menumpas Perang Aceh, Belanda melakukan strategi memusatkan perhatiannya pada daerah yang dikuasainya. Strategi itu disebut, Mayrida. Terima kasih, Mayrida. Siap. Lanjut, yang lain. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada yang sama dengan Mayrida jawabannya? Ya, Nan. Apa-apa, Nan. Berani aja, Nan. Ini forum bebas kok. Saya ini, Pak. Benteng Stelsel, Pak. Benteng Stelsel, baik. Ya, yang lain bagaimana? Saya C, Pak. Upsloing, baik. Apa nih, Ken? Apa jawabanmu, Ken? D. Depok apa Bandung nih, Ken? Bandung. Bandung. Oke, nih. Yang benar siapa nih? Ya. Jadi gini, teman-teman ya. Kalau kita ngambil prolognya kan gini. Awalnya adanya Perang Aceh itu kan gara-gara ada sebuah perjanjian antara Belanda dan Inggris yang dikenal dengan Traktat Sumatera pada tahun 1871.
di mana pada waktu itu Aceh merupakan batas kekuasaan antara Inggris dan Belanda di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Nah, yang namanya batas wilayah kekuasaan, otomatis daerah tersebut tidak boleh diganggu oleh Belanda, tidak boleh diganggu oleh Inggris. Nah, sama seperti Thailand, teman-teman. Sama seperti Thailand, kenapa Thailand tidak dijajah oleh bangsa Eropa? Karena pada waktu itu Thailand adalah batas kekuasaan antara Prancis dan Inggris di Asia Tenggara, makanya tidak diganggu. Nah, tapi pada waktu itu di tahun 1870-an kan teman-teman juga tahu ya bahwa terusan Suez itu kan sudah dibuka ya teman-teman ya oleh Ferdinand de Lesseps. Artinya jarak antara Eropa ke Asia yang semula harus memutar ke Tanjung Harapan berjarak 6.400 km. Semenjak dibangunnya terusan Suez, jarak itu diperpendek setengahnya menjadi 3.200 km. Nah, mengingat dibukanya terusan Suez, kedudukan Aceh menjadi sangat penting. Maka pada waktu itu Belanda mendesak Inggris agar dia bisa berleluasa melakukan sebuah tindakan di Aceh. Ternyata Inggris menyetujui, bahkan pada waktu itu Belanda melakukan sebuah politik namanya politik Pasifik. Pasifikasi itu apa? Pasifikasi itu ada politik dari Belanda untuk meluaskan kekuasaan. Kemudian perang antara Aceh dengan Belanda dimulai 1873, di mana pada waktu itu pihak ada yang tewas namanya Jenderal Kohler pada waktu itu. Kemudian perlawanan dimulai pada tahun 1873. Ya, teman-teman, Perang Aceh adalah perang yang paling lama selama Belanda berkuasa, kurang lebih 39 tahun, teman. Kemudian Belanda bingung, akhirnya menyuruh seorang ahli orientalis ya, ahli dunia timur namanya Senoku Gronje yang teori Mekah ya, teman-teman ya. Teori apa Gujarat, maaf, yang teori Gujarat. Nah, dia melakukan sebuah tindakan yang dikenal dengan infiltrasi nyamar, teman-teman ya. Dia masuk Islam, bergaul dengan rakyat Aceh, kemudian diselidiki kelemahannya apa. Nah, akhirnya teman-teman, Belanda dapat gambaran apabila Belanda ingin mengalahkan Aceh, yang pertama adalah adu domba dulu antara ulama dengan bangsawan. Nah, karena golongan rakyat Aceh, perang Aceh pada waktu itu kuatnya gara-gara antara ulama dengan bangsawan bersatu. Nah, tindakan yang dilakukan Belanda terhadap rekomendasi dari Senoku Gronje ini terhadap ulama Belanda keras, teman-teman ya. Keras namanya. Wow, sampai benar-benar sadis ya, teman-teman ya. Nah, terhadap golongan bangsawan atau pemerintahan atau ule balang, Belanda menjanjikan, kamu kalau mau menyerah, mau bekerja sama dengan kami, saya akan beri kekuasaan bagi kamu. Ternyata kaum ule balang atau kaum bangsawan mau, akhirnya terjadi perpecahan. Nah, disitulah teman-teman, Belanda melakukan sebuah tindakan yang disebut dengan konsentrasi stelsel. Ya, konsentrasi stelsel itu di mana Belanda memusatkan perhatian pada daerah yang dikuasainya. Maka nomor 20 jawabannya B. Itu teman-teman ya penjelasannya ya. Jadi benteng Stelsel itu adalah siasat Belanda untuk melumpuhkan perlawanan dari Pangeran Diponegoro dengan tujuan mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro serta mencegah masuknya bantuan untuk Pangeran Diponegoro. Itu ya benteng Stelsel. Konsentrasi Stelsel adalah membuat benteng yang mengelilingi wilayah yang dikuasainya. Itu ya. Kemudian absoluting line artinya apa? Garis pembendung yang digunakan dan dibuat oleh Belanda. Jadi batas ya, batas perang.
Perang Sabil adalah perang yang ditujukan untuk melawan kaum kafir. Jadi pada waktu itu kenapa bertahan lama? Karena pemimpin ulama di Aceh mengobarkan perang Sabil. Ya, Divide et Impera adalah politik adu domba. Demikian ya teman-teman ya. Untuk nomor 20 jawabannya B. Silakan 21. Monggo teman-teman. Ya. Nah, tuh. Ini materi pergerakan nasional ya teman-teman. Masuknya di kuadran 2 ya. Oke, silakan teman-teman pendapat kalian. Ya. Silakan. Untuk mewujudkan persatuan Indonesia dalam arti menyatukan seluruh kekuatan politik, Soekarno mengajak beberapa pimpinan organisasi untuk melakukan fusi atau penggabungan dengan mendirikan. Silakan. Ayo, monggo pendapat kalian bagaimana? Yang D bukan. Alhemenes Study Club. Oh, itu ya. Mungkin maksud Mairida itu klub studi apa? Klub ini ya, studi kuliah umum. Baik, terima kasih Mairida. Yuk, yang lain mana? Silakan. Yang A. PPPKI baik. Nanti Bapak ini ya di data dulu. Silakan yang lain. Yang E bukan, Pak. Oke. Perserikatan Nasional baik. Gimana yang lain? Ada lagi? Saya A, Pak. PPPKI. Baik, baik. Nah, jawabannya adalah A ya teman-teman ya. Jadi PPPKI itu adalah Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Didirikan oleh Soekarno atas usul Soekarno dengan menggabungkan organisasi kebangsaan. Begitu ya. Kemudian PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPPKI, Badan Penyelidik, Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Alhemenes Study Club adalah klub kuliah umum yang didirikan oleh para intelektual nasionalis di Tanah Pasundan zaman Hindia Belanda tahun 26. Jadi waktu kuliah di ITB ya Bung Karno-nya ya teman-teman ya. PNI partai yang didirikan oleh Soekarno. Baik, nomor 21 itu ya penjelasan dari Bapak ya. Oke, lanjut. Berikutnya 22. Silakan teman-teman. Selama pendudukannya di Indonesia, pemerintah Jepang berupaya menarik simpati rakyat Indonesia dengan cara, monggo pendapat kalian. Nah, yuk, silakan Afifah, Mairida, Hanan, Niken, dan Rifda. Yuk, monggo. A bukan, Pak. A, baik, terima kasih. Ya, yang lain bagaimana? A juga, Pak. A. Oke, baik Yang Hanan. E. Peta, baik. Ya, saya E juga, Pak. Siap. Teman-teman ingat ya, kalau kita melihat pendudukan Jepang di Indonesia, kalau di bukunya Di bukunya SNI dijelaskan awalnya itu baik banget. Ya, teman-teman ya. Mungkin Kakak istilahnya Bapak yakin kan pernah tuh mendengar cerita itu. Awalnya baik banget, ya. Nah, habis itu strength-nya keluar, ya. Makanya Bapak kalau misalkan di kelas adik-adik kelas kalian yang kelas 11 ya, dia bilang kayak gitu. Kalau misalkan ini ya yang namanya Jepang, awalnya baik dulu, boleh silakan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh mengibarkan bendera merah putih, tapi setelah lagu kebangsaan kami Kimi Gayo ya. Tapi setelah lagu bendera kebangsaan kami Hinomaru ya gitu. Tapi hanya berlaku 2 bulan teman-teman ya. Berlaku 2 bulan saja. Selebihnya nanti strength mulu. Nah itu teman-teman ya. Jadi bisa dibilang awalnya manis banget ya. Langsung pahit tuh ujung-ujungnya ya. Kalau dalam bahasa bukunya itu merupakan apa? Merupakan sebuah taktik dari Jepang untuk keberadaannya biar di ini ya, biar di ini sebentar ya.
Oke. Baik, lanjut ya. Jadi jawabannya sudah ada. Nah, jawabannya E ya. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, yang pertama adalah membentuk pusat tenaga rakyat. Nah, teman-teman ya, ingat usaha mereka untuk menarik simpati rakyat agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam melawan sekutu dalam Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Upaya yang dilakukan yang pertama membentuk pusat tenaga rakyat. Membentuk gerakan 3A, membentuk pembela tanah air atau PETA. Nah, nanti cikal bakal Jenderal Sudirman dari sini ya, Pangsud ya, Panglima Sudirman dari sini teman-teman ya, dari PETA. Lalu gerakan kebaktian Jawa atau Jawa Hopokai. Nah, kalau misalkan kalian nanya, Pak, siapa tokoh dari Jawa Hopokai? Kalau jawaban Bapak sih ini teman-teman ya. Itu loh, seorang Jepang yang tempatnya direlakan untuk penyusunan teks proklamasi. Ada yang tahu nggak? Tempat orang Jepang, di mana tempatnya direlakan untuk ini ya, penyusunan teks proklamasi. Silakan, ada yang tahu nggak? Siapa tokoh itu? Ya, bisa menjawab, Mei? Tahu, Mei? Siapa orangnya, Mei? Orang Jepang sangat... Hah? Laksamana Maeda, Pak. Nah, Laksamana Tadashi Maeda. Nah, itu Jawa Hopokai itu Laksamana Tadashi Maeda ya. Lalu memperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah Kimigayo. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui juga, mungkin kalau kita melihat kehidupan sehari-hari ya, teman-teman ya, ada kita salah dikit ditoyorin kepala kita ya. Ada digamparin, ditempeleng ke wajah kita, itu dari mana? Jawaban Bapak dari Jepang. Nah, tapi itu dikritik terus tuh oleh Putra tuh teman-teman ya. Nah, dari situ kemudian Jepang curiga tuh teman-teman. Makanya dibubarkan diganti dengan Jawa Hopokai. Nah, kalau gerakan 3A teman-teman, ada yang masih ingat nggak? Yang Nippon-Nippon itu loh teman-teman. Masih ingat nggak gerakan 3A yang Mr. Samsudin? Iya, yang Jepang. Lindung Asia, Cahaya Asia, sama lagi pemimpin Asia. Iya, bener Mei. Betul. Nah, itu yang dimaksud untuk gerakan 3A. Cuman sepi ya, teman-teman ya. Nah, jadi awalnya itu gerakan 3A, Putra baru Jawa Hopokai. Nah, kemudian pembela tanah air. Nah, teman-teman, Jepang di balik hal yang negatif ada positifnya juga. Nah, sebagai contoh bagaimana Jepang menanamkan kita untuk semangat nasionalisme cinta tanah air. Teman-teman, kalau kita lihat tiap hari Senin kita upacara ya pengibaran bendera. Lalu kalau zaman Bapak Seninnya pengibaran bendera, Sabtunya penurunan bendera. Itu dari mana? Dari Jepang, teman-teman. Kalian pagi-pagi ya senam, stretching, kepalanya digeleng-geleng untuk apa? Merenggangkan leher kita. Itu dari mana? Dari Jepang, namanya Taiso atau senam pagi. Kemudian di lingkungan RT kalian ada namanya kerja bakti, nama lainnya adalah Kinrohoshi, teman-teman. Lalu ada istilahnya apa? RT RW dari mana? Dari Jepang. Nah, itu ya. Jadi gerakan Jepang itu luar biasa, teman-teman ya. Lalu pembela tanah air. Nah, sebelum kita megang senjata, pegang bambu runcing dulu ya. Pegang bambu runcing dulu, kalau sudah lihai baru dikasih senjata. Nah, Soeharto kemudian Jenderal Sudirman dari PETA, teman-teman ya. Lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, ini penjelasannya ya, nomor 22 jawabannya E. Lanjut 23. Berikut ini rencana pembangunan 5 tahun pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Ini materi demokrasi liberal, teman-teman. Ya, silakan pendapat kalian. Yuk, mengenai apa, teman-teman? Yuk, silakan. yang bukan Pak, penyehatan keuangan dan pembentukan ekonomi keuangan. Baik, terima kasih. Yang lain bagaimana?
juga. Baik. Yang benar? Yes, mantap ya. Rencana pembangunan 5 tahun Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama adalah perjuangan pengembalian Irian Barat. Yang kedua, pembentukan daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota DPRD. Yang ketiga, perbaikan ya, perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, penyehatan perimbangan keuangan dan mewujudkan ekonomi kolonial jadi ekonomi nasional. Good job ya, 23 jawabannya E. 24, teman-teman. Faktor yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Sukiman. Cukup mudah. Ya, ayo silakan. Ini Sukiman gara-gara apa? Yang B, Mutual Security Act. Baik, baik. Silakan yang lain. Nah, baik. Ya, tadi untuk yang B katanya. Yo. Yang lain gimana, teman-teman? Ya, baik. Bapak bahas ya. Jadi, Kabinet Sukiman itu adalah kabinet yang dimana jatuh gara-gara pelanggaran terhadap politik luar negeri bebas aktif ya teman-teman ya. Ini politik luar negeri bebas aktif itu adalah sebuah politik yang dicetuskan oleh seorang tokoh bernama Muhammad Hatta. Bebas artinya tidak memihak blok barat Amerika Serikat, tidak memihak blok timur Uni Soviet. Artinya kondisi Indonesia netral. Itu yang pertama. Kemudian aktif adalah sebuah tindakan di mana Indonesia ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Nah, itu namanya politik luar negeri bebas aktif. Nah, terkait dengan politik luar negeri bebas aktif, jawaban yang benar betul adalah Mutual Security Act, yaitu penandatanganan terhadap bantuan Amerika Serikat untuk bidang ekonomi dan militer. Lalu dipertanyakan oleh anggota parlemen, namanya Sunario. Nah, kemudian ketika ditanyakan, tidak bisa menjawab, akhirnya turun ya teman-teman ya. Nah, Bapak jelaskan satu persatu lagi. Nah, kemudian ada munculnya gerakan separatis ya teman-teman ya. Gerakan separatis yang dimaksud adalah PRRI Permesta. Ini merupakan gerakan yang ini ya teman-teman ya, yang separatis ini dia ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, kemudian persoalan TNI AD juga iya, Tanjung Morawa. Nah, ini penjelasannya ya teman-teman ya. Karena Kabinet Sukiman itu melanggar politik luar negeri bebas aktif. Ya, oke. Baik, untuk 24 jawabannya itu ya. 25 silakan. Monggo teman-teman. Untuk yang nomor 25, pendapat kalian bagaimana? Silakan. Yuk, silakan. Afifah, Mairida, Hanan, Niken, dan Rifda. Yuk, pendapatnya. Kemanan? A, Pak. A. Dua-duanya benar dan ada sebab akibat. Baik, yang lain bagaimana? Enggak A, Pak. Oke. Nah, teman-teman lihat. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu kan salah satu tokoh pemimpin bangsa dari Sumatera Barat ya. Di mana beliau mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di tahun 1956 karena pada waktu itu Soekarno dekat dengan komunis. Hatta tidak suka ya, karena Hatta tahu benar tuh komunis itu kayak gimana belang-belangnya. Nah, untuk yang nomor 25 ini, menurut Hatta, yang dimaksud demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang tepat. Nah, kira-kira pendapat kalian benar apa salah? Nah, kebanyakan benar. Lihat, teman-teman perlu kan ketahui bahwa yang namanya demokrasi terpimpin dari kurun waktu terjadinya itu setelah dekret presiden. Ya, teman-teman ya. Yang dimana teman-teman juga paham ya, salah satu isinya adalah dimana pelarangan pembubaran konstituante, kemudian kembali ke
KUUD 45, pembentukan DPAS dan MPRS. Demokrasi terpimpin yang memperkenalkan bukan Muhammad Hatta, teman-teman. Ya, bukan Muhammad Hatta, tapi siapa? Soekarno, teman-teman. Mengambil dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin adalah sebuah fase yang suram bagi Indonesia pada waktu itu. Kenapa Bapak bilang fase yang suram? Karena pada waktu itu hampir semua kebijakan dari presiden itu dipengaruhi oleh komunis, dipengaruhi oleh PKI. Ya, tercatat ada beberapa kontroversial ya. Satu nih teman-teman ya, salah satu kebijakan demokrasi terpimpin nih yang dianggap kontroversial. Yang pertama adalah pembubaran PSI ya, Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi. Nah, dianggap terlibat dalam PRRI Permesta. Padahal teman-teman itu sebagai cara PKI agar mereka tidak ada saingan. Teman-teman ya. Kemudian ada sebuah pernyataan pada masa demokrasi terpimpin, pemerintahannya otoriter. Benar. Banyak ulama ditangkap. Benar, salah satunya adalah Buya Hamka. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya silakan dilihat. Jawabannya adalah teman-teman ya. Hatta menilai demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang meniru komunisme di timur. Demokrasi yang benar menurut Hatta, demokrasi yang dimaksud adalah hanya dijadikan alat oleh negara untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi menurut Hatta itu demokrasi terpimpin hanya sebagai alat oleh negara untuk melanggengkan kekuasaan. Oleh sebab itu, Hatta menyebut Orde Lama atau demokrasi terpimpin sebagai periode krisis demokrasi. Kritikannya itu ditulis dalam sebuah buku Demokrasi Kita, ya. Nah, kemudian untuk demokrasi pada masa ini adalah perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa. Begitu ya teman-teman ya. Kenapa jawaban dari Bapak berbeda dengan kalian, yaitu ya. Oke, nggak apa-apa. Sama-sama namanya juga belajar. Lanjut, 26. Silakan teman-teman. Monggo, Afifah, Mairida, Hanan, Niken, dan Rifda. 26. Politik luar negeri Orde Baru. Nah, itu tuh. Ini materi yang disampaikan. Teman-teman maaf, Bapak mau nanya. Untuk kelas IPS 5, dari awal sejarah minat sama sejarah wajibnya sama siapa? Bapak mau nanya. Bu Ervina. Dua-duanya? Kelas 11 Bu Ervina. Kelas 12 baru Bu Mayang, tapi sejarah wajibnya tetap Bu Ervina. Oh iya. Nah, silakan teman-teman. Politik luar negeri Orde Baru yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Silakan. Ayo. Kira-kira apa pendapat kalian? Nevos, Oldevos itu apa, Pak? Baik. Nevos dan Oldevos. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno pernah menyebutkan adanya Nevos dan Oldevos. Nevos kepanjangan dari New Emerging Force, ya, New Emerging Force. Artinya apa, Pak? Artinya yang namanya New Emerging Force itu adalah sebutan Soekarno untuk negara yang beraliran komunis atau dikenal Blok Timur. Oldevos singkatan dari Old Established Force. Old Established Force. Artinya apa? Artinya julukan dari Bung Karno untuk negara yang ada di Blok Barat. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat Nevo dan Oldevo, teman-teman bisa ambil kesimpulan bahwa itu julukan dari Soekarno. Kalau Nevos, New Emerging Force, itu julukan untuk Blok Timur atau negara komunis. Kalau Oldevos itu julukan untuk negara yang dikatakan Blok Barat. Begitu teman-teman. Kira-kira benar nggak sih?
politik luar negeri Orde Baru menjalankan itu. Nah, kira-kira benar apa enggak tuh? Nah, kemudian terjadinya pemulihan hubungan antara Indonesia dan Malaysia, pengakuan Republik. Nah, maksudnya membuat ASEAN lebih mudah. Silakan. Yang A mungkin, Pak. Oke, baik. Nomor 26, jawaban yang benar D. Ya, teman-teman ya. Tuh, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi politik luar negeri bebas aktif bukan kelanjutan dari NEVO dan OLDEVO. Nah, NEVO untuk blok timur, OLDEVO untuk blok barat. Kalau kita ambil kesimpulan pada masa politik pada masa Orde Baru, politik luar negerinya adalah politik bertetangga baik, teman-teman. Artinya Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara-negara terdekatnya seperti Singapura, Malaysia, kemudian Papua Nugini, dan lain-lain. Makanya menjaga hubungan itu. Nah, kemudian kalau ditanya pada masa Orde Baru, apakah yang disebut dengan mantan PKI itu dibatasin? Iya, teman-teman. Pada masa Orde Baru, orang yang merupakan kelahiran atau keluarga dari gembong PKI itu dibatasin semuanya. Orang yang dianggap berseberangan dengan Orde Baru di blacklist dan KTP-nya juga beda. Kalau KTP-nya itu ada dua, ada reguler sama blacklist. Nah, kalau reguler ya berarti dia nggak, istilahnya apa, nggak ngelawan, nurut-nurut aja pada Orde Baru. Makanya aksesnya dipermudah. Tapi kalau misalkan dia senantiasa ngelawan, dapat KTP-nya KTP blacklist yang apa tanda hitam kayak gitu, maka dipersulit. Contohnya gini, misalkan Mr. A ya mantan PKI itu, tapi dia sudah insaf gitu kan. Nah, ternyata oleh Orde Baru diberi KTP blacklist. Anaknya ikutan SBMPTN, masuk UI. Nah, kemudian ketika dilihat, lah KTP-nya blacklist, dibatalkan langsung teman-teman. Kemudian mau pinjam uang ke bank buat modal usaha, tapi KTP-nya blacklist, dibatalkan. Nah, itu yang terjadi pada masa Orde Baru. Dan bahkan pada masa Orde Baru, orang yang dianggap berseberangan dengan PKI, dengan Orde Baru disebut PKI, teman-teman. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua, pada masa Orde Baru, hubungan semua diperbaiki. Dengan Malaysia diperbaiki, dengan Singapura juga sama, masuk kembali ke PBB dan lain-lain. Jadi nomor 26 jawabannya Depok ya. Oke. Lanjut berikutnya 27. Penolakan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie pada sidang paripurna 12 tahun 99 tidak dilakukan melalui mekanisme voting. Sebab pimpinan DPR dan MPR menganggap B.J. Habibie tidak mampu menjalankan agenda perbaikan ekonomi sosial yang sedang dihadapi. Nah, teman-teman perlu kan ingat juga pada masa Eyang B.J. Habibie sebenarnya beliaulah yang sukses menurunkan kurs rupiah terhadap dolar yang semula 16.000 menjadi 7.000 atau 9.000. Cuman ini tidak diekspos ke media. Sementara yang dieksposnya lebih cenderung apa? Pemisahan Timur Timur dari Indonesia. Nah, justru teman-teman kalau ditanya, Pak, apakah ada intervensi negara lain dari lepasnya Timur Timur itu? Ada, Australia, teman-teman. Australia menginginkan sekali Timur Timur lepas dari Indonesia karena mereka punya keinginan eksploitasi minyak di sebuah daerah namanya Celah Timur. Begitu, makanya wah, luar biasa, ngebet banget. Nah, ternyata teman-teman, setelah beberapa lama ternyata Timur Timur atau Timor Leste nyesel, bukannya berkembang malah makin memburuk. Bahkan kabar terakhir ya teman-teman ya, mereka meminjam uang ke Cina dengan jumlah yang cukup besar
untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur, bahkan untuk kebijakan strategis. Bahkan Cina lebih sering. Nah, ternyata, aduh ya, nggak bisa bayar tuh. Bahkan terancam dicaplok oleh Cina ya, teman-teman ya. Baik, untuk yang nomor 27, ini jawabannya. Jawabannya adalah E ya, teman-teman ya. Dalam menerima laporan pertanggungjawaban B.J. Habibie menggunakan metode voting, teman-teman ya. Di mana perbandingannya adalah 355 menolak pertanggungjawaban, 322 menerima pertanggungjawaban, kemudian 9 suara dianggap abstain dan 4 suara dinyatakan tidak sah. Total suaranya 690. Dengan hasil demikian, pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak MPR dan Habibie dianggap gagal karena lepasnya Timor Timur. Aduh, padahal di balik semua itu beliau luar biasa, teman-teman. Ya, begitulah politik, teman-teman. Ada istilahnya like and dislike, teman-teman. Ya, seperti itu. 28, silakan. Bagaimana pendapat kalian nomor 28? Silakan, teman-teman. Yuk. Deklarasi Bangkok dinyatakan maksud dan tujuannya ASEAN yaitu. Silakan teman-teman, pendapat kalian bagaimana? Ayo. Ya Mei, apa? Jawabanmu apa Mei? Apa Nan? Jawabanmu Nan? Ya, silakan. 2 dan 4 bukan, Pak. 2 dan 4. Baik, yang lain bagaimana? 2 dan 4, Pak. Baik. Jawabannya? Iya. Itu ya, teman-teman ya. Aduh, kurang jelas ya. Jadi isi deklarasi Bangkok itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, memelihara perdamaian dan stabilitas, lalu dan sebagainya. Oke, sip ya. Jadi nomor 28 jawabannya C. 29 silakan teman-teman. Candi Jago, silakan. Kecuali, awas, kecuali yang salahnya. Silakan. Candi Jago. Ini Candi Jago itu dari Singosari, teman-teman ya. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Silakan, teman-teman. Ya, silakan. Candi Jago, materi Hindu dan Buddha. Ayo, apa jawabannya? Ada yang berani? Afifah, Mayrida, Hanan, Niken, dan Rifdah, pendapat kalian bagaimana untuk soal ini? Ya, ada pendapat? 1 dan 3 bukan, Pak. Oke, baik. Untuk yang nomor ini jawabannya adalah, kok nggak ada jawabannya. Jadi Candi Jago berasal dari kata jajago, artinya keagungan, ya, merupakan istilah untuk menyebut tempat suci. Arsitektur juga punden berundak-undak. Candi Jago dipenuhi panel-panel relief, kemudian hampir dari kaki sampai hampir tidak terdapat bidang yang kosong karena semua aneka ragam hasil ceritanya. Berarti kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah 1 dan ini kayaknya soalnya ngaco nih. Waduh, kacau deh. Karena kan reliefnya ada, berundak juga ada. Nah, Candi Pendermaan juga iya, Candi Jago itu ada. Iya, harusnya semuanya benar. Nah, ini soal asli ya, teman-teman ya. Cuman Bapak nggak kopas, maksudnya nggak diedit lagi karena emang aslinya kayak gitu. Ya, jawabannya E ya, teman-teman ya. Jadi nanti Bapak sampaikan jawabannya E ya. Oke, terakhir. Terakhir nih, teman-teman.
untuk jatuhnya Prancis di Vietnam. Silakan teman-teman. Apa isi dari perundingan Jenewa? Ya, ini peristiwa mutakhir teman-teman ya. Peristiwa terkini yang membuat kondisi sosial masyarakat ekonomi dunia berubah. Silakan ya teman-teman ya. Monggo. Ya, silakan. Benteng Perancis. Nah, terakhir ya teman-teman ya. Ayo, silakan. Ada? Oke. Baik, jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Yang pertama, perjanjian ini menjelaskan bahwa penegakan perdamaian di Indochina. Perjanjian ini adanya 3 gencatan senjata, yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja. Perjanjian ini dibagi mengenai 2 zona. Zona utara oleh Viet Minh, kalau zona selatan oleh Kaisar Baodei. Nah, kemudian perjanjian ini juga mencatat negara yang berkomitmen untuk menghormati wilayah Vietnam dan garis perbatasan militer yaitu 17 derajat dan Vietnam menyelenggarakan pemilu untuk menyatukan tanah air. Ya, alhamdulillah. Demikian ya teman-teman dari kelas IPS 5 tambahan materi untuk hari ini, khusus materinya yaitu soal SIMAK UI. Oke, ya, Bapak juga mohon maaf nih kalau misalkan selama penjelasannya apabila ada kekurangan dari segi penjelasannya, ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan, ya, Bapak mohon maaf ya. Terima kasih teman-teman sudah standby dari jam berapa. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi ya teman-teman untuk tambahan ini. Mohon doanya, mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat ya, dilancarkan semuanya dan mudah-mudahan bisa aktivitasnya semua dimudahkan ya. Bapak juga doakan mudah-mudahan kalian yang akan ujian nanti mudah-mudahan dimudahkan.